Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pelanggaran kode etik seorang oknum penyidik. Berikut anggota kelompok saya. Ada saya sendiri, Nisa Arama Sada dengan NPM 2012011081, Niwayan Ayu Mei Vanessa dengan NPM 20120115, dan Indah Kusumawati dengan NPM 2012011086. Dari latar belakang kasus ini, ada seorang oknum penyidik bernama Nugroho Nurhayadi. Dia diadukan ke Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran kode etik profesi terkait proses penanganan laporan polisi dengan LP 4326/7 2019 PMJ Ditreskrimum tanggal 17 Juli 2019 silam. Pelapor beralasan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut diduga tidak profesional yang mengantar para terlapor ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pada tanggal 30 Juli 2012, penetapan tersangka terhadap ketiga pelapor dinyatakan tidak sah. Kasus tersebut dinyatakan berhenti dari penyidikannya atau disebut SP3. Hal tersebut diketahui melalui surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan nomor B/5822/7 Res 19/2021 Restro Jakarta Pusat tanggal 30 Juli 2021 yang dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2021. Usai kasus tersebut dinyatakan, para pelapor belum ada upaya pra-peradilan. Sementara berdasarkan surat pemberitahuan hasil audit investigasi SPHI dengan nomor B24/10 Was 2.1 2021 Forwabrov dari Div Propam Mabes Polri pada 27 Oktober 2021 menyatakan telah ditemukan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh Nugroho. Nugroho ini diduga melanggar pasal 7 ayat 1 huruf C, pasal 14 huruf D dan K Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Kasus ini pun makin menarik setelah nama istri The Tiauhok bernama Julio dan pengacaranya bernama Iming Tesalonika ikut diseret. Tujuan dari menganalisis kasus ini untuk mengetahui pasal yang dilanggar oleh oknum penyidik Nugroho Nurhayadi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Pusat dan untuk mengetahui kaitan pelanggaran etik profesi penyidikan. Teori dalam kasus pelanggaran kode etik oleh oknum penyidik, teori etika profesional dapat digunakan sebagai pijakan untuk mengevaluasi bagaimana tindakan mereka melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai profesi penyidik. Etika profesional penyidik merujuk pada seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang diharapkan dari para penyidik dalam menjalankan tugas mereka. Etika profesional ini mencangkup beberapa aspek penting, antara lain integritas, keadilan, keberhasilan, dan privasi, ada kompetensi profesional, independensi, dan tanggung jawab profesional. Isi dan pembahasan dari kasus ini, jadi seorang anggota Polri ini dapat dikenakan kode etik apabila melakukan suatu pelanggaran yang berat yang dapat menyebabkan pemecatan terhadap anggota Polri tersebut. Salah satu yang dapat dikenakan kode etik yaitu seperti contoh kasus yang kami analisis ini, dan yang dimana ia memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada kasus tersebut, Nugroho ini diduga melanggar pasal 7 ayat 1 huruf C yang berisi tentang menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Lalu melanggar pasal 14 huruf D dan K yang berbunyi tentang merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan
dan huruf K berisi melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak terkait dengan terkaya sedang ditangani. Selain itu, Nugroho juga dapat dikenakan pasal 264 KUHP, yaitu atas pemalsuan terhadap akta autentik dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Jadi kesimpulannya, kode etik profesi hukum ini merupakan sejumlah norma yang melekat pada tiap-tiap profesi dalam penerapannya. Kode etik ini merupakan perluasan dari etika yang diartikan sebagai norma yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Nah, kode etik profesi ini juga bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan mutu profesi, dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Namun, dalam penerapannya, kode etik ini kerap terdapat hambatan seperti pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme, dan pengaruh lemah iman. Kode etik profesi hukum ini diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis profesinya seperti kode etik hakim, etika jasa, etik profesi Polri, kode etik notaris, dan kode etik advokat. Kode etik profesi hukum berfungsi sebagai pedoman bagi para anggota profesi dan menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Kode etik profesi hukum juga menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.